Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Konteks kita adalah menggali potensi diri kita untuk melalui pertumbuhan pribadi. Kita pada pembahasan mengenai menaiki tangga karakter. Semakin tinggi karakter kita, semakin tinggi pula potensi pertumbuhan kepribadian kita. Jadi peran karakter sangat penting. Nah, bagaimana kita membangun karakter, menaiki tangga karakter agar pertumbuhan kita juga menjadi lebih potensial? Yaitu kita perlu mengetahui aturan utama tentang manusia. Aturan utama tentang manusia. Kalau kita berbicara tentang manusia, perlu diingat ada satu aturan yang utama yang bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita. Aturannya seperti ini. Ini adalah pedoman tingkah laku yang sederhana berdasarkan pengalaman. Tanyakanlah kepada diri Anda sendiri apa yang Anda inginkan agar orang lain lakukan untuk Anda. Kemudian ambillah inisiatif dan lakukan itu untuk mereka. Saya ulangi, ini adalah pedoman tingkah laku yang sederhana berdasarkan pengalaman. Tanyakan kepada diri sendiri apa yang Anda inginkan agar orang lain lakukan untuk Anda. Kemudian ambillah inisiatif dan lakukan itu untuk orang lain. Mengikuti aturan utama ini adalah pembentuk karakter yang mengagumkan. Aturan ini akan mendorong kita untuk memusatkan perhatian kita kepada orang lain, membuat kita lebih berempati, mendorong kita untuk menempuh jalan yang benar. Dan jika kita terus berpegang pada aturan ini, terutama saat-saat itu sulit, kita pasti akan menjadi sosok yang membuat orang lain senang berada di dekat kita. Bagaimanapun di dalam kehidupan ini, akhirnya kita bisa menjadi plus atau minus di dalam kehidupan, di dalam hubungan dengan orang lain. Namun aturan utama ini menariknya, membantu kita untuk tetap menjadi plus. Jadi aturan utama tentang manusia perlu kita lakukan. Lalu yang selanjutnya di dalam membangun karakter bagi pertumbuhan kepribadian kita, kita hanya berbicara, atau kalau kita adalah pengajar atau pemimpin, kita hanya mengajarkan apa yang kita yakini atau apa yang kita percayai. Ini adalah tentang hasrat. Ada pengalaman ketika saya membagikan sesuatu di mana yang saya bagikan saya belum yakini, saya belum percayai, bahkan saya belum melakukan itu dengan baik.
maka hal itu membuat kita menjadi tidak semangat, menjadi kita ragu. Nah, jadi kita juga sering melihat misalnya ada seorang speaker, seorang pembicara. Bagaimana kalau ketika kita lihat seorang pembicara, dia mengajarkan sesuatu yang dia nggak yakini, dia nggak percayai. Itu artinya bisa terjadi yang namanya kemunafikan. Jadi perlu kita menjaga agar kita membicarakan, atau kalau kita menjadi seorang pemimpin, mengajarkan prinsip-prinsip yang memang original kita yakini, bukan prinsip-prinsip yang dipinjam, bukan prinsip-prinsip yang tidak kita yakini. Hal itu akan membuat kita tidak semangat dan kita tidak punya kekuatan. Jadi, kalau kita ingin menjadi pribadi yang bersemangat, marilah kita memiliki prinsip keyakinan supaya kita menjadi pribadi yang bersemangat dan bukan pribadi yang hambar. Lalu yang selanjutnya, di dalam membangun karakter, kita perlu menentukan sudut pandang kita atau perspektif kita. Perspektif yang benar adalah kita harus menghargai kerendah hatian lebih daripada kebajikan yang lain. Kita harus menghargai kerendah hatian lebih daripada kebajikan yang lain. Dua orang penulis, playwright dan G.M. Barrie mengamati hidup setiap manusia adalah sebuah buku harian di mana ia menuliskan kisah demi kisah. Dan saat yang paling merendahkan hati adalah saat ia membandingkan ketebalannya dengan yang pernah diharapkannya. Saya pikir semua orang yang jujur pada dirinya sendiri menyadari bahwa ia mengalami kegagalan untuk meraih posisi yang seharusnya dan kegagalan untuk menjadi pribadi yang seharusnya. Tidak seperti yang diucapkan Tom Hanks dalam filmnya Forrest Gump. Hidup tidak sama dengan sekotak coklat. Hidup lebih mirip dengan setoples sambal. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin besok membuat kita menjadi sakit perut. Kita tidak pernah sebenarnya bermaksud membuat kesalahan, atau kita tidak pernah menginginkan kegagalan. Tetapi itu terjadi juga. Kita semua sebenarnya jaraknya cuma sejengkal jauhnya. Kita jaraknya cuma sejengkal jauhnya dengan ketololan. Seorang bernama Andy Stanley mengatakan, saya menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada orang yang berencana untuk membuat kehidupan mereka berantakan, masalahnya adalah sedikit dari kita yang berencana untuk tidak berbuat demikian. Karena itu kita perlu meletakkan, karena itu kita tidak meletakkan pagar pengaman yang dibutuhkan di tempatnya untuk memastikan akhir yang bahagia. Bagaimana kita meletakkan pagar pengaman agar kita bahagia? Salah satunya adalah kita mempunyai perspektif yang benar. Kita akan bahas di segmen berikutnya.
So, kesimpulannya, guys, sahabat Mr. Sorchan, marilah kita membangun karakter kita setinggi mungkin. Karena pembangunan karakter kita menentukan seberapa tinggi pertumbuhan kepribadian kita. Salam sehat luar biasa, salam sehat senantiasa dari saya, Mr. Sorchan.